Baik. Nah, kita mulai ya teman-teman. Selamat sore, selamat datang bergabung kembali dalam acara Reuter Rally. Sore hari ini kita akan membahas tentang kehamilan pada kasus Odapus. Tapi nanti kalau misalnya ada kasus yang lain, boleh juga ya dokter ya dibahas di sini ya. Misalnya RA atau autoimun yang lain. Jadi cuacanya di sini lumayan deras hujannya. Semoga nanti sinyalnya tetap bisa bersahabat dengan kita semua. Baik, kita mulai ya dokter ya. Sebagian besar pada kasus kehamilan itu disertai dengan was-was. Apalagi salah satu triggernya itu ada pada kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, teman-teman di sini banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya kriteria stabil untuk boleh hamil itu seperti apa? Karena beberapa kasus juga ada yang merasa baik-baik saja, kemudian nekat hamil, dan pada akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, harapannya sore hari ini kita belajar bersama supaya teman-teman yang sedang mempersiapkan kehamilan juga tahu apa yang dilakukan. Untuk teman-teman yang sudah menjalani kehamilan juga tahu bagaimana untuk menjaga kondisi supaya kehamilannya lancar sampai kemudian melahirkan. Dan untuk yang sudah melahirkan pun hati-hati karena jangan sampai terlena, karena biasanya karena sibuk mengurus baby, jadi kadang lupa dengan kondisi badan sendiri, dan akhirnya justru kelarnya itu setelah melahirkan. Nah, nanti kita tanya-tanya kepada kedua narasumber kita, yaitu Dr. Faisal Parlingkuran, spesialisnya dalam konsultan reumatologi, dan juga Dr. Abi Aramungkas, spesialis penyakit dalam. Begitu? Ini kolaborasi yang kedua ya, Dr. Abi ya. Ya, baik. Langsung ke pertanyaan, mungkin ada yang sudah mau memasukkan pertanyaan? Oh ya, ini nanti ada link feedback untuk absensi ya, sudah dibuka ya. Dan teman-teman bisa mengisi link absensi ya, karena nanti kalau ada ini ada materi nggak sih? Nggak ada ya, kita tanya jawab aja ya. Oh ya. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Venisa di Bandung. Ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, resiko kehamilan pada kasus Odapus nephritis itu seperti apa saja? Kemudian resiko tersebut apakah ditanggulangi atau dicegah? Ketiga, bolehkah share kasus pasien yang berhasil dengan lupus nephritis, mulai dari apa yang terjadi pada saat kehamilan hingga proses melahirkannya. Ini yang share kasus pasien yang berhasil dengan lupus itu mungkin minggu depan Kak, kita ada bincang-bincang bersama pasien lain yang berhasil melewati masa kehamilan hingga melahirkan. Nanti mungkin minggu depan bisa join ya. Kemudian yang keempat, adakah tips dan triknya dalam menjalani kehamilan dan menyusui pada Odapus nephritis? Dan yang kelima, apakah boleh memilih sebaiknya Odapus nephritis boleh hamil atau sebaiknya jangan? Ada 5 pertanyaan, nanti mungkin berbagi ya dokter ya untuk menjawab ya. Dokter Faisal dulu mungkin yang menjawab yang nomor berapa dokter? Baik, makasih Mbak Yuli. Nomor 1 aja deh langsungnya sekalian ya. Oh ya boleh. Jadi makasih Mbak Venisa. Ini Mbak Venisa ada di sini? Ada dokter. Ada ya, baik. Ada dok, hadir dok. Baik, mudah-mudahan bisa membantu jawaban kita ya. Nah, jadi sebetulnya pasien lupus, mau itu lupus yang mengenai ginjal, yang mengenai hematologi, kulit, muskuloskeletal, ya. Kalau dalam hal kehamilan, ya, jadi itu ada risikonya itu ada 2 yang mesti kita antisipasi. Jadi yang ke-1 itu adalah risiko untuk ibunya, dan yang kedua risiko untuk bayinya, gitu. Jadi itu mesti dibedakan kan. Kalau hamil itu kan ada 2 individu, ada ibunya dan ada anaknya. Jadi sebetulnya kondisi lupus ini ya
dikatakan bahwa tingkat fertilitas pasien-pasien lupus itu cukup bagus, ya, sehingga bisa hamil. Namun kita mesti mewaspadai apabila hamil, kita mesti mengantisipasi dua hal tadi, yaitu risiko untuk ibu dan untuk bayi. Untuk ibu apa aja, ya, banyak yang bisa, ya, yang bisa dialami oleh ibu, ya, tapi kita bisa bagi apakah itu akibat aktivitas penyakitnya, dan yang kedua apakah itu akibat penggunaan obat-obatan. Nah, untuk peningkatan aktivitas penyakit, ya, jika aktivitas penyakit lupus itu tinggi, maka ibu yang hamil itu mengalami risiko mengalami yang namanya kondisi yang namanya preeklamsia atau eklamsia. Itu maksudnya tensinya tinggi. Tensinya tinggi sekali, kemudian dijumpai nanti kalau cek pipis atau cek kencing, ya, dijumpai adanya protein, ya. Kemudian tentunya itu suatu hal yang membahayakan bagi kehamilan, ya, tensi yang tinggi tadi. Kalau eklamsi malah bisa kejang-kejang, ya. Kemudian bisa juga mengalami suatu kondisi yang namanya sindrom HELLP, ya, hemolisis, elevated liver enzymes, dan low platelet count. Ya, dia akan dijumpai misalnya kondisi anemia, ya, kemudian peningkatan enzim-enzim hati, SGLT dan SGPT, kemudian penurunan trombosit. Ya, tentunya itu bahaya juga untuk ibu yang sedang hamil, ya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah obat-obatan. Untuk pasien lupus yang sedang hamil, tentunya ada obat-obatan yang boleh diminum dan ada yang tidak boleh. Ya, kadang-kadang pasien lupus ini yang penyakitnya sudah bagus nih dengan obat-obatan. Namun ketika dia hamil, kita mesti mengganti dengan obat-obatan yang lain yang lebih aman. Sehingga ketika mengganti obat-obatan itu, di situ mungkin membutuhkan waktu juga, ya, untuk obat-obatan penggantinya itu untuk mengendalikan penyakit lupusnya, gitu. Jadi makanya di sisi ibu, kalau bisa sebaiknya sebelum hamil itu, ya, itu dalam kondisi yang stabil. Dan kalau mau hamil, dilakukan planning. Jangan bulan lalu datang baik-baik aja, tiba-tiba bulan ini datang ke kita, "Dok, saya lagi hamil," mendadak. Jadi kita nggak punya waktu untuk mengubah atau menyesuaikan obat yang dibutuhkan, gitu, ya. Nah, itu di sisi ibu. Di sisi janin, ya, janin bisa mengalami, ya, satu hambatan pada tumbuh kembang janin, ya. Kemudian bisa juga janin mengalami kematian dalam kandungan, ya. Bisa juga janin itu preterm birth atau dilahirkan itu lebih cepat, ya, gitu. Prematur lah kalau bahasa awamnya mungkin, ya, yang lebih dipahami, ya. Nah, jadi itu yang bisa dialami oleh janin. Nah, kemudian langsung aja kita lanjut yang kedua, apakah risiko itu bisa ditanggulangi dan dicegah? Jadi kita menanggulangi dan mencegah itu dengan mengendalikan aktivitas penyakit. Kalau untuk pasien lupus, ya, dianjurkan bahwa minimal 6 bulan dalam kondisi remisi sebelum hamil. Kalau untuk pasien nefritis lupus, kita pengen sih kalau bisa, ya, minimal 6 atau 12 bulan, ya. Semakin lama kondisi remisi dialami sebelum hamil, maka mudah-mudahan akan semakin bagus output kehamilannya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Dok Abi ada tambahan, Dok? Iya, Silakan, Dokter Dok. Faisal. Iya, terima kasih, Dok. Sebenarnya sudah sangat jelas yang tadi Dokter Faisal sudah katakan, ya. Cuma memang seperti yang perlu diingatkan adalah setiap pasien itu, kita ini berkata ini terkait dengan nomor 5 sebenarnya kalau sekalian dengan pertanyaannya. Kalau boleh memilih apa sebaiknya Oedipus nephritis boleh hamil atau sebaiknya jangan, kita kembali lagi sebenarnya risiko-risiko yang tadi Dokter Faisal sudah katakan, kita harus korelasikan dulu sama aktivitas penyakit Oedipus kita ini. Kalau memang kita berbicara tentang risiko, kita harus melihat dulu aktivitas penyakitnya gimana. Setiap pasien itu risikonya beda-beda, bukan besar risikonya. Artinya kalau ada satu pasien yang memang SLE-nya lagi aktif dengan kerusakan organ berat, di sini termasuk nefritis, tentunya risikonya serius untuk kehamilan, baik untuk ibu ataupun untuk janin. Jadi sarannya biasanya kehamilan tidak disarankan.
Tapi kalau misalnya ada ODAPUS yang lain di mana aktivitas penyakitnya remisi, stabil dengan aktivitas penyakitnya rendah, maka dari dokter biasanya kita katakan ini aman untuk merencanakan kehamilan. Tapi 6 bulan harus remisi dulu. Jadi kalau masih kurang dari 6 bulan biasanya kita menyarankan untuk kehamilan. Apalagi ya ada diabetes lupus. Jadi minimal pasien dengan lupus nefritis ini 6 bulan remisi, baru dokter bisa bilang ya boleh untuk merencanakan kehamilan. Nah, karena perencanaan kehamilan itu balik lagi adalah kita harus mengadjust atau memodifikasi obat-obat yang diberikan. Nah, gimana kalau dia bukan di tahap remisi, di tahap yang kerusakan organ. Jadi dia remisinya, tapi aktivitas penyakitnya masih aktif. Ya, tentukan tunda dulu. Kita tidak menyarankan hamil. Kita hanya menyarankan tunda kehamilan. Lalu kita akan semakin menggiatkan pengobatan ya lekas mencapai remisi, sehingga kalau remisi kita bisa bilang untuk tanya nomor 5-nya soalnya tadi saya lihat apakah boleh hamil atau tidak, saya kembalikan lagi tergantung si pasiennya boleh atau tidak ya seperti itu penyakitnya, karena kita harus punya modifikasi obat-obat yang sudah katakan, karena beberapa obat itu akan berpengaruh ke janin juga dalam proses sebelum hamil, saat kehamilan, dan ada beberapa obat yang memang dikeluarkan di pengaruh janinnya, ada yang tidak. Itu yang harus kita evaluasi. Yang ingin saya tambahkan tadi pertanyaannya apa ya? Tadi agak hilang di screen saya. Saya sampaikan lagi, Kak. Kalau nomor 3 itu akan dibahas minggu depan kan ya Mbak ya? Iya, ya betul. Juli ya? Iya, Nah, betul. Iya, ya. soalnya kalau kita bahas kasus pasien itu nggak Iya. etis soalnya kita ngasih tahu. Jadi mungkin Harus ada nanti inform ada pasien. mungkin kalau di komunitas awam kayak begini mungkin ada saling sharing session ya. Iya, iya. Kalau kami yang ngejelasin Nanti tidak ada. etis dong, nanti pasiennya komplain. Iya. Kok kasus saya di bawah. Ada nanti Iya. minggu depan dari salah satu teman yang sekian lama sudah menunda kehamilan, bahkan karena keguguran berulang sampai pada akhirnya beliau bisa memperoleh kesempatan untuk hamil dan bisa melalui prosesnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran minggu depan kita ketemu sama si misteri guest tadi. Ya, monggo silakan Dr. Abi. Iya. Lalu berlanjut yang ke nomor 4, apakah tips and triknya dalam menjalani kehamilan dan menyusui pada ODAPUS nefritis? Pada intinya sih tips and triknya nomor 1 adalah patuh pengobatan agar tercapai remisi, itu goalnya. Saya selalu bilang sebenarnya kalau pasien, kalau memang mau hamil tentunya kita harus persiapkannya dari jauh hari. Jangan sampai lagi aktif pengobatan tiba-tiba datang, saya sudah hamil 4 minggu, 5 minggu, itu yang kadang-kadang kita merasa kecolongan. Kecolongan dalam arti kata gini, tidak semua obat yang diberikan pada pasien lupus itu aman untuk janin. Baik itu selama masa kandungan ataupun saat menyusui, karena ada beberapa obat yang memang keluar di air susu ibu. Jadi kadang kita harus berpikir bahwa ini bukan masalah saya tidak memperbolehkan hamil, tapi kita menjaga supaya ketika hamil janinnya juga sehat gitu. Jadi tips and triknya nomor 1 patuh pengobatan supaya tercapai remisi dulu. Kalau udah remisi, patuh pengobatan, kita mau ngapain lagi dok? Ini kan udah remisi nih. Kita mau targetnya 6 bulan remisi agar kehamilannya aman. Gitu tips and triknya. Yang kedua, selalu komunikasikan obat-obatan apa saja yang dipakai ke dokter. Nggak heran atau nggak jarang kalau misalnya kita dari reumatologi biasa konsul ke OB/GYN, ke kandungan di rumah sakit yang sama. Kenapa? Biar komunikasinya lebih mudah. Karena beda pemahaman juga. Beberapa dokter OB/GYN misalnya bilang obat A nggak aman, yang obat B aman gitu. Nah, supaya nyambung, biasanya kita konsultasikan rumah sakit yang sama. Misalnya dokter penanggung jawabnya di mana nih gitu, di rumah sakit A. Ya biasanya kita minta pasien kontrol juga kandungannya di rumah sakit tersebut agar lebih mudah komunikasinya. Mungkin itu. Dokter Faisal ada tambahan, Dok?
Ya, baik. Makasih. Saya mau menambahkan satu lagi yang penting, tapi mungkin banyak dilupakan atau mungkin tidak ini ya, mungkin tidak mampu laksana, adalah penapisan. Ya, Betul. jadi sebelum hamil itu ada hal-hal yang mesti sebelum hamil atau pada masa awal kehamilan itu Sudah tutup dulu ya, Mama. Webinar dulu ada ya. hal-hal yang mesti kita tapis, ya. Yang kita tapis Hmm. itu contohnya apakah memiliki antibodi, ya, antibodi yang bisa mengganggu kehamilan, ya. Jadi sebetulnya ada apa namanya? Ada dua ya, ada dua jenis antibodi yang mesti kita cek. Yang satu antibodi antifosfolipid, ya. Ini yang akan meningkatkan risiko adanya penyumbatan pada pembuluh darah sehingga bisa mengganggu kehamilan. Yang kedua adalah antibodi antiro atau antila. Ya, ini dia antibodi yang memiliki risiko tinggi untuk janinnya mengalami gangguan atau apa namanya penyakit jantung bawaan, ya, yaitu hambatan pada irama jantung, gitu, denyut jantungnya, ya. Jadi dua hal ini mesti sebaiknya ya ditapis ya, dan itu memang masuk menjadi poin penting dalam rekomendasi kita ya, bahwa wanita-wanita pasien lupus yang hamil atau mau hamil maka dilakukan penapisan AK2 jenis antibodi ini sebelum hamil. Nah, jika positif ya maka tentunya akan ada usaha-usaha ya, ini juga nyambung ke yang kedua lagi nih ya. Jadi jika positif nanti tentunya ada usaha-usaha untuk meminimalkan risiko yang bisa muncul akibat adanya antibodi positif tadi. Begitu. Mungkin itu sih tambahan saya. Baik, terima Mudah-mudahan kasih, Mbak Dok. Venisa cukup jelas ya, Mbak. Ya. Ada yang ditanyakan lagi Kak Vanessa? Atau sudah cukup jelas penjelasan dari kedua narasumber kita? Udah jelas. Makasih banyak ya Dokter Faisal, sama Dokter Abi dan juga Mbak Yuli. Thank you. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jadi teman-teman dari sini sudah kelihatan prosesnya bagaimana ketika teman-teman berkeinginan untuk hamil, jadi harus konsultasi dulu ke dokter masing-masing apakah kondisinya cukup stabil atau tidak. Kalaupun nanti stabil juga harus ada jarak dari penggunaan obat-obat yang berbahaya tadi ya dokter ya, sampai dinyatakan sudah cukup aman untuk kehamilan. Dan juga ada beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk penapisan. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan sampai seperti tadi Dokter Abi dan Dokter Faisal bilang tiba-tiba ke poli kondisi sudah hamil. Nah, itu yang pusing DPR-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Rafindra Semarang. Saya mau tanya dok, saya sudah keguguran 3 kali, setelah dicek LA pada keguguran yang terakhir, ternyata hasilnya positif. Yang mau saya tanyakan untuk hamil lagi, apakah benar harus menggunakan heparin? Ini ada merek dagangnya ya. Terus tidak bisakah ada alternatif lain, misalnya hanya menggunakan obat yang oral? Dan apabila nanti hamil dan menggunakan heparin, apakah selama kehamilan juga akan baik-baik saja atau ada resiko lain pada ibu dan janinnya nanti? Terima kasih dokter. Dokter Abi mungkin ya. Mau silakan dokter Abi. Iya, makasih Mbak Yuli. Jadi ini kan pasien sudah ada keguguran, dicek LA positif gitu ya. Berarti kan kemungkinan pasien ini mengalami suatu sindrom yang namanya antifosfolipid syndrome. Antifosfolipid syndrome ini ya sebenarnya kalau cek LA, cek LA adalah salah satu bagian untuk kita mendiagnosis antifosfolipid syndrome itu, atau yang banyak orang katakan APS singkatannya. Nah, APS ini artinya ada suatu karena ada antifosfolipid syndrome tersebut, dia jadi gampang tersumbat pembuluh darahnya. Bahasa awamnya, penjelasan awamnya seperti itu. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh dokter adalah koagulan atau pengencer darah. Salah satunya adalah heparin. Nah, memang kalau ditanya apakah benar harus menggunakan heparin, tentunya kita akan menyarankan penggunaan heparin karena yang terjadi pada tubuh pasien adalah adanya suatu sindrom yang menyebabkan aliran darahnya gampang
membeku gitu atau menyumbat. Nah, apakah bisa alternatif lain seperti menggunakan astilet saja? Biasanya malah kita tergantung trimester kehamilannya, nanti mendekati udah sudah ketika pasien ini hamil, maka kita kadang menggunakan keduanya memang, bukan kadang, malah astilet dan heparin. Kalau ditanya apakah ada risiko lain untuk ibu atau janin, memang kita harus awasi dulu tanda-tanda perdarahan, apakah ini kehamilannya baik, kalau misalnya ada risiko perdarahan atau risiko memang flek-flek, biasanya dokter obgyn dan reumatologinya akan komunikasi, apakah heparinnya bisa kita turunkan atau bahkan kita tunda untuk sementara, sampai nanti perdarahannya berhenti gitu. Tapi kalau untuk risiko lain, sebenarnya heparin ini kan digunakan untuk mencegah terjadinya keguguran itu sendiri, atau misalnya selain keguguran ada IUFD atau janinnya tidak berkembang, atau misalnya janinnya meninggal di dalam, itu juga termasuk dari komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi. Oleh karena itu heparin digunakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Gitu. Kalau dari Dr. Faisal ada tambahan kah, Dok? Baik Dok Abi, makasih Dok, sangat jelas sekali ya penyampaian yang tadi telah disampaikan. Apa ya, ini topik yang penting buat saya. Setiap pasien saya yang mau hamil atau hamil, memang saya selalu menekankan sebaiknya dicek ini, ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak begitu paham dengan topik ini, itu tadi yang ditanyakan tadi, LA itu maksud lupus antikoagulan, ya. Jadi di awal tadi saya dengan Dr. Abi udah menyampaikan bahwa ada entitas penyakit yang namanya APS, anti-phospholipid syndrome, ya. Itu ada 3 antibodinya. Ada 3 antibodi pada APS ini, yaitu yang tadi satu lupus antikoagulan, ya, kemudian anti kardiolipin, dan yang 3 anti beta P1. Nah, 3 macam antibodi ini yang menjadi apa namanya, ya, untuk melakukan pengecekan pada APS ini, ya, yang menjadi standar kita, ya. Jadi pasien bisa positif salah satunya aja, misalnya kayak pasien tadi ya cuman lupus antikoagulan yang positif, mungkin dia itu sudah dicek 3 ini tapi yang positif hanya 1, ya. B2 itu bisa positif, 3 antibodi bisa positif, ya. Nah, mau 1, 2 atau 3 yang positif, ya tetap positif, ya. Kita sebut sebagai antibodi anti-fosfolipidnya positif. Nah, 2 yang mau saya sampaikan, untuk menegakkan bahwa pasien itu sudah mengalami APS, maka tidak cukup hanya dengan antibodi saja, ya, mesti ada gejala klinisnya. Gejala klinisnya itu misalnya adanya gangguan atau kelainan atau bahasa ilmiahnya morbiditas kehamilan, ya misalnya kematian janin dalam kandungan, abortus, dan lain sebagainya, atau adanya tanda-tanda yang nyata adanya penyumbatan, gitu, ya. Jadi belum tentu pasien dengan antibodi anti-fosfolipid yang positif itu mengalami gejala klinis, gitu, ya. Maksud saya ada pasien hamil, ya, cek antibodi anti-fosfolipid, ada yang positif nih, misalnya LA-nya positif, tetapi mungkin dia belum ada yang menunjukkan, ya, menunjukkan gejala APS, gitu. Nah, kalau hal yang sedemikian, jika antibodi yang positif tapi tidak ada gejala klinis, maka kita menyebutkan sebagai APL positivity. Jadi APL saja yang positif, jadi belum jatuh ke APS, ya, tapi hanya ada antibodi yang positif. Nah, mengapa saya butuh menjelaskan ini? Mengingat latar-latarnya beda. Jika APL saja yang positif, belum jatuh ke APS, ya, belum tegak diagnosis APS-nya, belum ada ke diagnosis APS, ya, APL-nya yang positif, maka di situ ada tempatnya kita menggunakan aspirin saja yang low dose. Belum menggunakan antikoagulan, kayak yang tadi disampaikan heparin tadi itu kan salah satu jenis antikoagulan. Tetapi kalau memang dia sudah APS, ya mau nggak mau, ya sesuai dengan guideline atau panduan, kita mesti menggunakan antikoagulan untuk mencegah, ya, untuk mencegah kondisi penyumbatan tadi. Saya lihat Mbak yang nanya tadi kan udah ada 3 kali
3 kali ya masalah kehamilan ya. Saya nggak ingat apakah gugur atau gimana. Plus ada antibody anti-fosfolipid yang positif. Kalau kita mau saklek dengan guideline itu antibody anti lupus anti fosfolipid itu kita cek 2 kali. Kadang-kadang ada pasien yang dicek sekali positif, kemudian dicek sekali lagi negatif ya. Saklek sesuai dengan ketentuan diagnostik itu dicek 2 kali gitu. Tapi biasanya kalau udah cek sekali positif plus sudah ada gejala ya kita mau cek 1 kali lagi pun pasti tetap positif juga sebetulnya ya. Jadi kalau pasien yang tadi mungkin sudah jatuh ke APS, jadi memang membutuhkan antikoagulan kalau pada pendapat saya. Dan kalau kita sesuaikan dengan guideline, mungkin untuk lebih jelas supaya teman-teman juga bisa ini saya bagikan panduannya ya. APS, tunggu ya. Supaya kita bisa membaca, saya juga butuh nih untuk membaca ulang nih. Nah ini saya dapat, ini adalah panduan ya, panduan rekomendasi lupus ya yang dibuat oleh Perhimpunan Hematologi Indonesia. Jadi kalau teman-teman sekalian ngomongin tentang lupus, maka tentunya kita menggunakan panduan yang sesuai dengan bukti yang paling update ya. Dan pedoman-pedoman lupus ini baik di Indonesia maupun internasional itu dibuat oleh Institusi Hematologi ya. Salah satunya di Indonesia ini adalah Perhimpunan Hematologi Indonesia. Kalau di US juga ada American College of Hematology, di Eropa juga ada dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat nih panduannya ya. Pada pasien lupus yang hamil dengan antibodi APL positif tapi tidak ada gejala klinis yang tadi saya sampaikan, maka kita kasih aspirin cukup. Tetapi kalau sudah jatuh ke APS, ya sudah tegak diagnosis APS-nya, maka mesti kita gunakan juga antikoagulan. Ini UFH ini, LMH ini antikoagulan. Yang ini heparin, yang ini tadi Lovenox tadi ya, walaupun nama dagang ya, tapi mungkin teman-teman lebih kenal Lovenox ya. Jadi itu ya. Nah, jadi cukup jelas ya panduannya ya. Jadi tentunya ini sangat baik sekali, Mbak, apa namanya Mbak Vinda menanyakan ini, tentunya sebelumnya dikonsultasikan ke DPL-nya, kemudian mungkin DPL-nya sudah ngasih edukasi bahwa butuh ini, dan nanti tinggal Mbak Vindanya yang mesti nimbang-nimbang gimana mengapa nimbang kita sebagai medis ya, klinis hanya tugas kita mengasih edukasi, mengasih nasihat, ngasih advice, tetapi kita nggak bisa maksin gitu ya. Jadi guna kita melakukan edukasi awam kayak begini, salah satunya kayak begini nih, sangat penting ya untuk mengedukasi kembali, memakan kembali teman-teman supaya bisa lebih mendapatkan kepastian ya, mendapatkan keteguhan hati ya, oh aku akan begini gitu. Jadi kedepannya semoga pengobatan lupusnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya begitu. Terima kasih Dr. Abi dan Dr. Faisal, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Tadi ada catatan juga, bisa di screenshot, nanti bisa ditulis atau disimpan ya di bintang supaya nggak lupa, karena sebagian besar Odamus kan ini perempuan ya, jadi ini penting sekali untuk sebagai pegangan kalau misalnya ada keinginan untuk hamil supaya bisa berjalan dengan lancar. Baik, ada pertanyaan lagi Kak Ahmad yang dari chat dari titip. Ini dari Kak Ella Salsabila. Pertanyaannya sebenarnya ada 3 yang diberikan ke saya, tapi saya bacakan ini yang saya tampilkan ya. Pertanyaannya, apakah gula darah kita normal, tapi konsumsi metformin itu apakah pengaruh ke janin? Kemudian yang kedua, apakah kehamilan dengan SLE itu tidak boleh makan atau minum yang manis-manis, misalnya itu roti? Terus yang ketiga, titipannya tadi yang disampaikan ke saya, karena Kak Ella ini barusan melahirkan, beliau bertanya apakah boleh minum
suplemen booster untuk ASI terkait dengan kondisi SLE-nya. Mungkin Dr. Faisal mau menanggapi dulu. Baik, makasih Mbak Yuli. Ini yang pertama nih saya bingung nih, ya kan. Kalau metformin sih itu aman untuk kehamilan, nggak apa-apa, ya. Cuma tentunya kalau memang gulanya sangat tinggi, kemudian juga kita ingin melakukan pengendalian yang lebih ketat mengingat kondisi yang hamil, maka tidak ada salahnya juga untuk menggunakan insulin jika memang dibutuhkan. Namun masalahnya di slide yang ditanyakan gulanya bagus. Ini kalau gulanya bagus, maksud saya apakah memang selama ini mengalami diabetes, kemudian minum obat sehingga gulanya bagus, atau selama ini gulanya oke-oke aja, nggak diabetes, nggak apa-apa, tetapi tiba-tiba minum obat. Ya kalau memang pasiennya memang sebelumnya diabetes, ya, kemudian dengan minum obat ini gulanya bagus, ya dilanjutin aja, gitu, jangan dihentikan. Ya takutnya kalau dihentikan atau nggak minum obat gula, nanti gulanya naik. Kalau gula naik kan bahaya juga pada kehamilan. Dan malah kalau gulanya tinggi, malah mungkin kita kombinasikan dengan insulin, gitu. Jadi kita sangat menyesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Tetapi kalau memang minum metformin ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minum metformin, kadang-kadang ada yang minum untuk katanya bisa untuk kegemukan lah segala macam. Ya. Itu Ini janganlah. Kak Ella Ya. bisa jawab mungkin. Ella bisa jawab mungkin kenapa ini Kak kasusnya minum metformin Kak? Oh iya Kak, maaf saya juga heran, saya kan tidak tahu ya obat metformin itu untuk apa. Tapi setelah kelahiran karena bayi rendah kan ditanya-tanya itu sama dokter hematologinya, obat yang dikonsumsi apa, terus sama dokternya yang di objin itu menjelaskan apa. Lalu saya kasih tahu satu-satu. Nah pas bagian metformin ini ditanya gula darahnya memang tinggi, hasilnya gula darah yang 3 jam, pokoknya diambil 3 kali waktu itu, habis minum gula sama sebelum, sama setelahnya berapa jam. Hasilnya normal, tapi metforminnya tidak dihentikan. Nah, dokter hematologinya mencari tahu kenapa bayi saya rendah itu dari mananya. Lalu pas dibilang metformin itu, gula darah juga normal, dokter hematologinya geleng-geleng, makanya saya bertanya di sini gitu. Kenapa diresepin itu? Lah, kan saya tidak tahu itu untuk apa, jadi tetap diminum. Terus yang makanan manis-manis pun Mbak Ella, mohon maaf, saya potong dulu. Yang ngasih metformin bukan objin ya kan? objin, konsulennya malah. Yang geleng-geleng juga objin? Bukan. Remato yang yang geleng-geleng. Remato lagi. Pas udah lahir yang geleng-gelengnya dokter yang reumatolog yang itu yang keliling. Kan diobservasi katanya kenapa ini SL-nya udah remisi lama tapi bayinya rendah katanya gitu. Jadi ditelusuri gitu. Bayinya rendah maksudnya berat badan. Berat badan. Nah, mungkin Mbak Ella waktu pas hamil mengalami kondisi diabetes gestasional, yang mana diabetes gestasional itu memang dijumpai pada kehamilan, kalau sudah selesai hamil maka gulanya kembali bagus. Oh, yang dicek gula itu waktu hamil, dokter. Iya, kalau saya tangkap sih Mbak Ella ketika hamil itu biasanya kan dicek gula itu di atas di trimester ketiga ya, trimester kedua mau masuk trimester ketiga. Biasanya itu screening dari dokter obgyn untuk diabetes gestasional atau kencing manis pada kehamilan. Dan itu nilainya memang lebih kecil dibandingkan nilai yang tidak hamil. Betul, jadi kita nggak bisa, dia punya patokan nilai sendiri Mbak Ella, bukan seperti orang yang sehat tidak hamil lalu screening gula, itu agak berbeda tuh. Nah, gitu. Jadi saya nggak tahu persis berapa hasilnya Mbak Ella saat itu ya, gitu. Tapi mungkin ada pertimbangan dari dokter obgynnya bahwa Mbak Ella punya indikasi ke arah diabetes gestasional nih. Makanya yang pertanyaan mungkin di situ dapat metformin gitu kali ya Dokter Faisal ya, karena nggak mungkin dokter obgyn itu tiba ngasih metformin kalau nggak ada indikasi sebenarnya. Iya, untuk diabetes pada kehamilan tuh angka patokannya beda dengan diabetes pada populasi yang tidak hamil gitu. Jadi lebih kecil, lebih kecil rendah batasnya. Oh gitu. Ya dokter, terima kasih. Saya hanya penasaran pas
itu observasi setelah melahirkan aja, kenapa dokter ini Loh, tapi tadi yang geleng-geleng itu pas lagi belum Hamil apa udah udah lahir. Oh. Pas udah lahir, observasi kenapa bayi saya di bawah Nah, ini gitu, berat badannya kecil berat gitu. badannya iya. Maksudnya kenapa hematologisnya yang geleng-geleng gitu? Maksudnya itu kan masalah Objin ya. badan bayi itu kan Tahu objin atau anak. makanya saya mah heran aja Mbak Ella gitu. ini jangan gitu, Mbak. Nanti kita ngomong sana ngomong sini tiba-tiba faktanya beda. Terus yang Geleng-gelengnya. lainnya itu dokter masalah Bingung kita. masalah yang makanan manis-manis itu tidak boleh, memang benar atau boleh-boleh saja? Yang pas hamil Makan Mbak Ella. tadi. Iya. Nah, ini Iya. posisinya Kak Ella sudah melahirkan, Dok, dan itu memang prematur kemarin lahirnya. Oke. Yang nggak boleh makan manis itu saat hamil pas sudah melahirkan. Saat hamil. Oke, Pokoknya gini Mbak Ella. yang manis dan berbau gula itu dijauhkan katanya. Kalau menurut saya, melihat cerita Mbak Ella nih, dapat metformin, terus nasehatin tidak makan manis atau berbau gula, kelihatannya sih sebenarnya dokter obstinnya mengira ataupun hasil gula saat hamil itu arah kencing manis, diabetes gestasional, gangguan gula darah saat kehamilan, karena dapat metformin, lalu nasehatnya adalah tidak makan yang manis-manis, ya. Pada intinya ibu hamil itu butuh 4 sehat 5 sempurna tetap. Kandungan nutrisinya harus stabil semua. Tapi kebanyakan ibu-ibu tuh senangnya yang manis-manis. Misalnya untuk ngurangin mual di trimester pertama manis-manis, atau trimester ketiga misalnya karena ngejar berat badan bayi, apa yang dilakukan? Makan es krim yang banyak supaya berat badan bayinya naiknya cepat gitu. Nah, kalau Mbak Ella dinasehatkan sebaliknya, yaitu tidak boleh makan manis-manis, di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, Mbak Ella gula darahnya sudah cukup tinggi, atau yang kedua, bayinya kebesaran. Karena bayinya terlalu besar, ibunya yang dinasehatin jangan makan yang manis-manis. Karena kalau enggak, bayinya terlalu besar nih untuk dilahirkan. Karena kalau saya pas hamil dinasehatin nomor 2, bayi saya kegedean. Kalau bayi saya kegedean, yang dinasehatin ibunya nggak boleh makan yang manis-manis gitu. Nah, tapi saya balik lagi, kalau Mbak Ella kan ceritanya bayinya malah lahir prematur dan berat badannya lahirnya rendah ya Mbak? Iya, dan semua pasiennya dokter itu yang sharing ya, semuanya memang disuruhnya begitu, menjauh gula. Iya, sebenarnya sih menjauhi atau tidak menjauhi gula tergantung kebutuhan setiap pasien. Ada yang pasien misalnya gizinya bagus, bayinya cukup baik, terus tidak ada gulanya cukup baik, ya silahkan kalau mengonsumsi gula, tapi tidak berlebihan. Pada dasarnya apapun yang berlebihan kan memang tidak disarankan gitu. Cuma memang tergantung lagi kondisi Mbak Ella saat itu gimana dengan dokter obstinnya. Kayaknya gitu sih dokter Faisal ya dok. Iya. Baik. Yang saya tangkap, ya jadi Mbak Ella mesti dan teman-teman mesti paham, diabetes itu bukan cuma diabetes tipe ya, ada tipe 1, tipe 2, kemudian ada lagi namanya diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini, kadar gula itu lebih kecil di bawah cut off angka gitu. Dan diabetes gestasional ini memang dijumpai pada kehamilan. Misalnya nanti kalau sudah selesai hamil, maka diabetes gestasional, maka gulanya kembali bagus gitu. Jadi yang saya bisa tangkap mungkin ketika dilakukan pengecekan pada saat hamil itu gulanya memang naik gitu. Tapi mungkin belum sudah memenuhi diabetes gestasional, tetapi mungkin nggak sampai 200-300-an gitu loh ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin sudah mencapai diagnosis diabetes gestasional, sehingga pasiennya dikasih obat untuk mengendalikan gulanya ya. Kemudian dikasih nasihat juga untuk menjaga diet supaya ya kita ketahui ya, kalau makan manis-manis itu gulanya bisa naik. Ya tentunya makan yang manis-manis, kalau ditanya ya dok kami bisa makan manis atau enggak, itu juga susah bilangnya ya. Kalau makan yang manis-manis sih bisa-bisa aja, tapi sepanjang itu tidak berlebihan ya. Ya pokoknya nanti kalau kita bilang bisa, nanti
makan yang manis-manis sampai nggak ada batas, jadi nanti kita disalahkan. Kata Dokter Faisal bisa tuh makan yang manis-manis gitu. Jadi sebetulnya untuk status gizi ya sesuai gizi sehat dan seimbang begitu ya. Jenis-jenis makanan juga disesuaikan dengan panduan gizi sehat dan seimbang. Tapi khusus pasien yang ini mungkin diminta untuk menjauh makan yang manis supaya mengendalikan gulanya ya. Yang kedua mungkin bayinya kecil dan prematur itu mungkin lebih ke bisa jadi akibat kondisi komplikasi pada ibu pada pasien lupus ya yang tadi saya sampaikan. Jadi pada kehamilan itu kan ada 2 risikonya, pada ibu dan pada anak gitu ya. Ya pada anak mungkin tadi bisa prematur, kemudian bayinya kecil mungkin ya bisa jadi. Ketika Mbak hamil, pada awal hamil itu direncanakan atau mendadak atau tiba-tiba, dan bagaimana waktu itu aktivitas penyakit lupusnya? Kalau aktivitas penyakit lupusnya sudah remisi lebih dari 2 tahun, Dokter. Udah dikasih tahunya remisinya. Tapi saya nggak langsung hamil itu pengennya lepas obat sama sekali meskipun udah dibilang remisi gitu. Tapi ternyata kan emang harus terus minum obat gitu. Jadi dibilang remisinya udah lama. Dan pas hamil kondisi minum obat. Minum Obatnya apa aja? Muran, Rolkatriol, sama HCQ. Ya. Dan itu cukup bagus ya ininya ya, aktivitas penyakitnya selama kehamilan ya, aktivitas penyakit lupusnya ya. Iya. Cukup bagus, nggak ada kambuh, nggak ada peningkatan aktivitas penyakit ya. Nggak pernah flare, nggak pernah kambuh. Oke, baik. Nah, jadi kelihatannya saya lihat itu memang ada hubungannya dengan komplikasi pada pasien lupus yang bisa kita jumpai. Kalau untuk penggunaan obat-obatan metformin itu mungkin akibat peningkatan gulanya, sehingga di-assess atau dievaluasi sebagai diabetes gestasional yang membutuhkan pengobatan tambahan untuk mengendalikan gulanya. Mungkin itu sih yang bisa kami sampaikan. Tapi tentunya kalau mau lebih jelas ya silakan konsultasi kembali ke DPL-nya yang menangani supaya data-datanya juga bisa lebih didiskusikan dengan lebih lengkap. Ya, terima kasih, Dokter. Yang ketiga, Dokter, tadi pertanyaan Kak Ella juga, bolehkah booster ASI seperti suplemen-suplemen untuk menambah volume ASI itu untuk pasien Odapus? Suplemen daun katuk ya, daun katuk sih nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah ya, Ya. oke. Tapi kalau suplemen sudah ya? kan Mbak, suplemen itu kan banyak ya. Jadi kalau dikatakan suplemen saya juga bingung, kan intinya kita mesti lihat tuh isinya satu apa ya kan. Tapi kalau cuma daun katuk sih nggak masalah, multivitamin juga nggak apa-apa ya. Tapi tentunya mesti diinfokan juga ke DPL yang menangani bahwa minum suplemen ini dan segala macamnya supaya bisa dilihat nih komposisinya apa, aman atau tidak gitu ya. Ya. Betul. Ya, terima kasih, Dokter. Kak Ella udah jelas ya, udah terjawab semua ya. Ya, Kak, terima kasih. Ya, suplemennya nggak usah yang aneh-aneh ya, yang sudah jelas-jelas diperbolehkan oleh DPL ya. Boleh, Kak, apa lagi pertanyaannya? Masih banyak ya. Ini topik yang sangat apa ya, diminati Dokter oleh teman-teman. Ini dari Kak Neni dan Mayanti Ciamis. Apakah ciri-ciri yang bisa dilihat jika pengidap SLE sudah dikatakan aman untuk program kehamilan? Terus yang kedua, bagaimana jika pengidap SLE di tengah-tengah kehamilan mengalami flare atau HB-nya rendah? Ketiga, apakah ketika mengkonsumsi obat ketika hamil tidak mengganggu pada janin, misalnya mengalami cacat fisik atau apakah yang seperti neonatal lupus? Mohon penjelasannya, Dokter. Tadi di awal Dokter Faisal dan Dokter Abi ada sedikit menyinggung tentang penapisan ini. Monggo silakan ke Dokter Abi dulu mungkin menjawab ini. Iya, Mbak Yugi, makasih. Ini untuk Mbak Nini ya. Kalau nomor 1, gampangnya apa ciri-ciri yang bisa dilihat jika pasien sudah dikatakan aman? Nggak ada ciri-ciri. Yang penting adalah aktivitas penyakit. Itu semua objektif. Aktivitas penyakit itu selalu konsultasikan ke dokter penanggung jawab rematomnya. Apakah aktivitas penyakit saya sudah remisi atau belum? Nah, itu bukan ciri-ciri. Ibarat kata
kita nggak bisa ngomong ciri-ciri orangnya kelihatannya sehat atau banyak makan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Yang penting adalah aktivitas penyakitnya seperti apa. Nanti itu tergantung pemeriksaan labnya, nanti pemeriksaan keterlibatan organ yang terlibat pada SLE-nya. Kalau nefritis kita cek urinnya, proteinurianya, gitu ya. Nah, jadi dikatakan aman kalau aktivitas penyakitnya sudah remisi minimal 6 bulan. Nah, lalu yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mbak Yuli? Aku lupa. Yang pertama kan itu. Yang kedua, kalau di tengah kehamilan mengalami flare atau HB-nya rendah. Nah, pastikan dulu, ini HB-nya rendah karena flare atau HB-nya rendah karena kehamilan. Ingat bahwa orang hamil, ibu hamil, HB-nya itu cenderung lebih rendah. Kenapa? Karena aliran darahnya, jumlah kandungan air dalam tubuhnya akan meningkat. Di mana biasanya terjadi anemia, kalau misalnya orang hamil, cenderung slightly agak anemia atau HB-nya jadi cenderung rendah. Nah, kita harus bedakan dulu nih, ini HB-nya rendah karena kehamilan atau memang karena flare. Kalau memang karena dia tidak flare, kalau flare kan kita harus melihat juga ada penanda-penanda lab lainnya yang kita kaitkan dengan aktivitas lupusnya. Tapi kalau dia ternyata bukan flare, hanya HB-nya rendah, ya tentu tata laksananya akan berbeda. Kalau HB-nya rendah, biasanya dokter akan memberikan zat besi, baik itu oral maupun infus. Kalau misalnya dia flare, tentu kita akan tata laksana sebagai SLE yang mengalami flare. Karena kehamilan merupakan salah satu faktor risiko flare pada lupus. Nah, yang ketiga, apakah ketika mengonsumsi obat ketika hamil tidak mengganggu pada janin? Tergantung obat apa. Balik lagi, setiap ibu hamil wajib mengkomunikasikan semua obat yang dikonsumsi kepada dokternya, baik itu dokter obgyn maupun dokter hematonya. Nah, misal mengalami cacat fisik atau apakah akan seperti neonatal lupus? Ya, sebagian besar dari obat imunosupresan itu memang akan harus kita modifikasi dulu. Ada beberapa obat yang aman, ada beberapa obat yang tidak, dengan risikonya adalah cacat pada janin. Jadi sebaiknya lebih spesifik nih, obat apa yang dikonsumsi dan obat apa yang sebaiknya harus dihindari pada kehamilan. Gitu. Kira-kira itu Mbak Yuli, kalau garis besarnya. Mungkin Dr. Faisal mau menambahkan, karena sebenarnya pertanyaannya masih banyak ya. Masih dokter. Silakan Dr. Faisal. Kayaknya sudah cukup deh. Cuman memang tadi mesti dibedakan ya. Jangan dikit-dikit sakit-sakit sendi, kemudian bengkak-bengkak, anemia disalahkan lupusnya misalnya. Memang kita mesti membedakan apakah kondisi yang dialami itu adalah akibat hamil atau akibat peningkatan aktivitas penyakit lupus ya. Mungkin teman-teman yang tidak lupus atau tidak ada penyakit apapun ketika hamil juga banyak juga yang sakit-sakit sendi, bengkak-bengkak kakinya dan anemia kayak yang disampaikan Dr. Adi tadi ya. Jadi konsultasilah ke rheumatologi untuk bisa membedakan apakah ini akibat penyakit lupusnya atau memang tidak ada hubungan dengan peningkatan aktivitas penyakit lupus, tapi memang akibat kehamilannya gitu. Terima kasih Dr. Faisal dan Dr. Abi. Nah, ini pentingnya untuk komunikasi ke DPL ketika ternyata hamil ya dokter ya, supaya dilihat lagi apakah obat-obat itu aman untuk kondisi kehamilan atau perlu di evaluasi lagi seperti tadi yang tadi Dr. Abi bilang ya. Jadi teman-teman yang mungkin mengalami kehamilan yang mungkin tidak direncanakan ketika kondisi hamil ya segera kontrol, kemudian supaya dilihat lagi oleh DPM masing-masing apakah obat-obat yang dikonsumsi cukup aman atau tidak. Seperti itu ya mungkin dokter ya. Baik, selanjutnya aku sebelum ini yang di chat juga sudah lumayan banyak. Dari Kak Putri dari Garut, ini setelah dilakukan pemeriksaan anak profile, ternyata nilai SSA natif itu strong positif, kemudian SSB-nya negatif. Apakah pengaruh dari nilai tersebut pada kehamilan? Dan apa yang perlu dilakukan dengan nilai tersebut? Ini Dr. Faisal dulu mungkin yang menanggapi pemeriksaan anak. Ya. Yes, halo. Ya, halo dokter. Oke, jelas ya. Ini anti SSA, anti SSB ini itu maksudnya kalau nggak salah saya antido dan antila ya. Ya. Yang nanya apakah ada di sini, ini penting banget soalnya. Kak Putri. Oke. Bisa open video. Kak Putri mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Faisal. Halo Kak Putri.
Ada. Nanti di skip loh. Ini kalau nggak buka ininya di skip loh nanti. Mau ditunda dulu dokter? Karena mungkin nggak ada ini. Ada atau mungkin nggak ini Sebenarnya ya? ini penting banget sih, kan ini kan salah satu yang tadi saya sampaikan di awal ya, selain antibodi antifosfolipid ada antidot dan antila ini gitu. Cuma nanti Mbaknya memang bakal join atau gimana Mbak? Kalau nggak join ya kita jawab aja, tapi kalau bakal join nanti kita tunggu beliau. Oh ya, di ini dulu ya. Gimana baiknya? Ada dia jawab di chat ada. Hadir dulu. Hadir, dibuka Kak Putri. Ini ya, silakan. Oh ya, Ya, silakan. baik. Baik, makasih Mbak. Mbak, ini maksudnya anti SSB ini antidot dan antila ya? Bisa tolong dibuka lagi ini ya? Dibuka hasil labnya, apa bisa apa ada di HP atau ada ada pada Mbak saat ini? Tes, halo, halo. Tes. Ya, silakan Mbak Putri. Oh ya, saya ada hasil labnya dok. Jadi saya gimana nih? Coba lihat, itu maksudnya SSA itu antiro ya, dan SSB antila. Iya dok. Oh ya, betul. Nah, jadi saya mau menyampaikan bahwa apa namanya, sebagian ada yang mengistilahkan sebagai SSA dan SSB, sebagian ada yang mengistilahkan sebagai antiro dan antila ya. Kalau antiro itu adalah SSA, antila itu adalah SSB ya. Nah, jadi di awal tadi saya sudah sampaikan ya, dibutuhkan penapisan pada pasien-pasien lupus yang mau hamil. Penapisan dilakukan pada sebelum kehamilan atau maksimal ya di awal-awal kehamilan ya, untuk mengetahui apakah ada risiko yang bisa dialami oleh ibu maupun janinnya. Di awal tadi kita sudah bahas tentang antifosfolipid ya, antibodi antifosfolipid ada 3 ya, anti lupus koagulan, anti kardiolipin, dan anti beta 2 GP1. Nah, ada antibodi lain yang mesti kita tapis ya, itu SSA dan SSB atau antidot dan antila. Nah, jika positif pada salah satu antibodi ini ya, apakah SS-nya saja atau SSB-nya saja atau dua-dua ya, maka itu menunjukkan adanya peningkatan risiko gangguan jantung pada janin. Bukan otomatis pasti ada gangguan jantung, enggak ya, tapi ada peningkatan risiko gangguan jantung pada janin ya, congenital heart block. Itu istilahnya. Tapi bukan otomatis pasti, enggak ya. Sehingga jika mengalami positivity pada antibodi anti SSA atau anti SSB tadi, maka kita menganjurkan ya untuk dilakukan konsultasi dengan obgyn ya, khusus bagian feto maternal kalau ada, untuk dilakukan echo atau pemeriksaan jantung pada janin. Ya, pada usia kehamilan 24 minggu kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah pada usia kehamilan 18 sampai 24 minggu dilakukan pengecekan jantung janin gitu. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada atau aman nih kondisi jantungnya, tidak ada gangguan penyakit jantung bawaan yang disebut sebagai congenital heart block tadi gitu ya. Jadi apa namanya, itu penapisannya. Yang kedua, kalau itu positif, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini mungkin nyambung dengan yang tadi ditanyakan, yang tadi dijawab oleh Dr. Abi ya, tentang obat-obatan. Jadi ada satu macam obat yang sangat bagus sekali ya, yang menjadi obat yang kita rekomendasikan untuk dipakai teman-teman penyintas lupus pada setiap kondisi, kecuali kalau ada kontraindikasi. Itu namanya obat HCQ ya, atau hydroxychloroquine. HCQ ini ya, khusus pada topik ini dia punya 2 efek ya. Dia bisa menjaga atau apa namanya,
mencegah lah ya, mencegah kemungkinan adanya congenital heart block tadi. Dan yang kedua dia juga bisa mencegah yang kemungkinan adanya lupus neonatal. Kalau nggak salah saya tadi sempat ditanyakan ya neonatal lupus gitu. Jadi ada sebagian pasien yang malah ketika hamil menghentikan semua obat-obatannya dengan alasan takut. Nah, justru kalau obat HCQ ini dihentikan, maka kemungkinan jadinya mengalami lupus neonatal atau mengalami penyakit jantung bawaan itu lebih tinggi. Ya, kenapa ada penelitian yang meneliti bahwa pasien-pasien lupus yang hamil yang minum HCQ itu mengalami kejadian yang lebih kecil untuk janinnya mengalami congenital heart block atau lupus neonatal dibandingkan yang tidak minum HCQ. Sehingga itu penelitian itu banyak dan memang sudah disepakati, sudah established gitu loh, bukan suatu hal yang didebatkan lagi. Ya. Jadi HCQ atau hidroksikloroquine ini sangat bagus ya untuk mencegah itu semua. Ya, tentunya teman-teman jangan langsung panik, jangan langsung takut. Dok, SSS saya positif. Apakah bayi saya pasti ini? Insya Allah aman ya, tapi kita mesti menapis dan mengantisipasi. Kalaupun pada saat pengecekan jantung bayi dijumpai adanya gangguan, nanti ada tindakan kok, ada manajemen atau ada tata laksana pengobatan yang bisa digunakan untuk mengatasi itu, gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak. Mungkin Dok Abi ada tambahan? Udah Dok, sepertinya cukup, tadi sudah cukup komprehensif yang Dokter Faisal sampaikan. Ya, baik, terima kasih dokter. Selanjutnya Kak Afra. Mungkin Mbaknya bisa di ini ada ini sudah cukup puas atau gimana, kan pengalaman langsung mungkin ini ya, mungkin galau ya. Halo dok. Iya, halo silakan. Jadi saya cek anak profil yang tersebut yang anti Rosam Antila itu karena sudah kejadian IUFD dok. Nah kemarin IUFD-nya itu terjadi di usia 39 minggu. Jadi hanya tinggal menunggu waktu melahirkan aja gitu. Kondisi bayinya sih ketika dilahirkan normal, sempurna. Jadi saya juga nggak ngerti maksudnya ada apa gitu, kenapa gitu. Nah setelah melahirkan barulah dicek itu anak profil sama yang ACA itu dok. Tapi nilai ACA-nya negatif. Nah yang positif itu yang dari anak profilnya aja. Apakah ada kaitannya dok? Maksudnya dari ke IUFD itu dok gara-gara nilai dari anak profilnya? IUFD maksudnya kematian janin dalam kandungan ya? Iya dok. Penelitian sih nggak menyebutkan ada hubungan ya. Itu kalau IUFD itu lebih ke komplikasi akibat APL yang positif atau akibat APS sih biasanya. Kalau untuk antidot antila itu lebih ke congenital heart block. Atau kecuali congenital heart block-nya memang menyebabkan IUFD tersebut, tapi memang itu harus dikomunikasikan dengan dokter obgynnya lagi ya Mbak Putri ya. Karena kalau dari sisi kita hanya bisa bilang antiro dan antila itu meningkatkan risiko congenital heart block. Makanya kalau di rekomendasi kita selalu menyarankan pemeriksaan screening anak profil itu dilakukan di awal atau masa prekonsepsi. Gitu. Jadi selama kehamilan obat hidroksikloroquine ini bisa kita berikan. Gitu. Tapi kalau tentang intrauterine fetal death-nya memang harus dikomunikasikan kembali ke dokter obgyn. Apakah mungkin antiro antila ini janin saya mengalami congenital heart block dan kemudian mengalami IUFD tadi gitu. Karena itu di luar kompetensi kami sebagai reumatologi untuk menjawab apakah congenital heart block yang bikin IUFD, bisa ya bisa tidak gitu jawabannya. Iya, tapi mungkin ada ketika ANC mungkin kalau ada congenital heart block mungkin juga bisa ditemukan ya. Terdetek dari sebelumnya ya. Iya, nah, betul. Yang menjadi catatan kita adalah ke depannya, Mbak. IUFD ini adalah salah satu hal yang menjadi tanda-tanda atau gejala-gejala APS. Gitu, ya. Jadi untuk APS itu ada diagnostiknya. Mungkin saya tampilkan dulu deh supaya nggak bingung ya.
Jadi ini Mbak mesti catat nih. Jadi kalau hamil lagi mesti sampaikan. Saya sebelumnya sudah ada kejadian IUFD gitu ya. Tunggu ya. Ini mungkin teman-teman sekaligus ya kita sama-sama belajar ya, walaupun kita diskusi-diskusi santai, tapi nggak ada salahnya saya juga tampilkan supaya lebih jelas ya. Ini nih. Ini APS ya. Ini untuk APS ya, dia mesti ada klinis sama mesti ada lab ya. Klinisnya itu yang satu ada tanda-tanda penyumbatan pada pembuluh ya. Yang kedua adanya gangguan pada kehamilan ya, misalnya kematian pada janin, kemudian prematur pada neonatus atau abortus spontan. Yang perlu dilihat adalah masing-masing usia kehamilan ya. Kalau kematian pada janin ya itu usia kehamilan lebih 10 minggu ya. Kalau yang prematur ini ya di bawah 34 minggu. Kemudian abortus spontan di bawah 10 minggu ya. Jadi salah satu nih ya, salah satunya ini juga bisa menjadi penanda bahwa sudah mengalami mobilitas kehamilan. Selanjutnya ada yang lab ya, yang lab yang tadi saya sampaikan, apakah anti kardiolipin, anti lupus koagulan atau anti beta glukos 1 ya. Mengapa saya sampaikan ini? Mbaknya kan sudah mengalami IUFD ya. Kita nggak tahu apakah IUFD-nya ini apa namanya ada penyebabnya atau tidak. Misalnya bisa aja kita nggak tahu apakah ada infeksi kah ya atau ada sesuatu yang lain yang mengakibatkan kematian pada janin kayak yang tadi disampaikan oleh Dok Abi ya. Tetapi ini mesti menjadi catatan ya, kenapa walaupun nanti APL-nya Mbak kan negatif nih pada saat ini, nanti kalau hamil lagi ini mesti dicek ulang gitu untuk melihat diagnostik APS-nya. Nah bisa jadi kalau misalnya APL-nya negatif pada kehamilan ini, kalau hamil lagi itu mesti dicek ulang si APL-nya ini ya, supaya melihat bisa-bisa nanti dia jadi positif. Karena kalau positif tentu ada tata laksana yang lebih intens ya, yang lebih agresif, lebih ketat untuk mengawal kehamilannya Mbak gitu ya. Jadi sebagai catatan itu kalau antibodinya itu negatif pada kehamilan ini ya, kita bisa cek ulang pada kehamilan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap negatif ya, supaya lebih ketat pengawasannya seandainya positif gitu ya. Jadi pengecekan antibodi ini bukan untuk melihat aktivitas penyakit, tetapi untuk melihat diagnosis. Begitu. Jadi jangan salah. Jadi jangan menganggap, oh saya cek antibodi ini untuk melihat apakah lupus saya makin parah atau enggak. Tidak. Ya, itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas penyakit, tapi kita untuk melakukan diagnostik apakah apa namanya masuk ke klasifikasi masuk ke diagnosis APS atau tidak. Begitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan cukup baik, menjawab. Dok. Tetap Terima kasih, semangat ya Dok. Mbak. Ya, insya Allah tetap semangat ya. Baik, terima kasih penjelasannya dokter. Tadi ini ya teman-teman yang sudah dipaparkan dokter tadi dicatat poin-poin pentingnya, karena kan kita sering lupa, padahal ini beberapa kali sudah sering kita bahas supaya kedepannya kita bisa tahu apa yang harus dilakukan ya. Lagi Kak, apa yang tadi? Ada pertanyaan lagi? Ini dari Kak Elva. Perkenalkan dokter, saya pasien lupus hamil 15 minggu dengan keterlibatan talasemi minor. Habis saya turun terus dari 8 ke 7 dan bulan ini jadi 6. Apa langkah yang harus saya lakukan? Apakah harus segera transfusi? Karena kebetulan kontrol reumatologi nanti hari Senin. Dokter Abi dulu mau menjawab, dokter? Iya, makasih Mbak Yuli. Ini ini balik lagi sebenarnya sama statement yang sebelumnya saya sudah katakan. Jadi kalau misalnya ada pasien anemia, yang pertama kita cek dulu ini lupusnya masih remisi apa flare pada kehamilan. Kalau misal gimana cara membedainnya, kita akan melakukan panel aktivitas penyakit lupus gitu. Jadi kalau misalnya memang itu flare, tata laksananya sambil jalan transfusi kita pasti berikan obat-obat lupusnya.
baik itu steroid terutama, atau mungkin meningkatkan obat imunosupresan yang aman untuk kehamilan. Tapi kalau misalnya ini bukan flare pada lupus dan lebih ke penyebab lainnya, penyebab lain non lupus apa thalassemia minornya tadi, atau misalnya anemia defisiensi besi, tentunya kita bisa berikan transfusi dan tata laksana etiologinya. Jadi kalau misalnya thalassemia minor kan mungkin hanya transfusi ya tata laksananya, tapi kalau misalnya ada keterlibatan misalnya anemia defisiensi besi, tentu kita akan berikan suplementasi zat besi juga. Jadi pada pasien hamil itu kita pertahankan HB-nya supaya optimal. Jadi karena HB itu diperlukan untuk suplai oksigen baik terutama ke janinnya. Kalau misalnya ini kesannya terus-terus dari 8, 7, 6, dipertanyakan lagi, ini aktivitas penyakitnya masih stabil apa enggak? Stabil dalam arti kata remisi atau tidak. Kalau misalnya masih remisi, berarti penyebabnya adalah non-lupusnya. Itu bisa kita konsultasikan ke sejawat objin kita nih. Ini mau ditransfusi langsung, atau kita mau cari etiologi, misalnya diperiksa ferritinnya atau profil besinya, untuk kita pertimbangkan pemberian zat besi, baik itu secara intravena ataupun oral. Seperti itu. Ada tambahan nggak, Dokter Faisal? Baik, makasih Dok Abi. Yang nanya apa ada di sini supaya lebih jelas? Oh iya, tadi Mbak siapa ya? Kak Elva. Kak Elva, mungkin bisa dibuka mic-nya. Iya, Oke, baik Mbak. Mbak kan diagnosisnya emang thalassemia minor Mbak ya? Halo, ya, halo. Mbak Elva itu memang Iya, sudah pernah. Biasa kalau thalassemia minor kan nggak butuh transfusi ya, dan Nggak butuh biasanya dia transfusi. tidak ada gejala, atau kalaupun anemianya ini banget apa namanya Ringan. ringan banget anemianya gitu, sehingga tidak membutuhkan tata laksana spesifik apalagi sampai transfusi biasanya. Dan saya nggak ingat juga kan, kelihatannya thalassemia minor itu bukan manifestasi lupus gitu, jadi bukan ini ya, bukan akibat lupus ya, memang itu suatu penyakit yang beda lagi gitu ya. iya. Kalau manifestasi hematologi pada lupus ya, manifestasi hematologi pada lupus bisa anemia ya, kemudian bisa trombositopenia misalnya gitu ya, tapi bukan thalassemia minor ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi kalau emang HB Mbak rendah banget, itu mesti dievaluasi itu penyebabnya apa. Ini Mbak lagi hamil ya? Iya, 15 minggu saya. Iya, ini Ya. cukup ini ya, cukup deg-degan juga dengan HB yang 7 tadi ya, 7 atau 6. Iya. 6. Itu kelihatannya butuh tata laksana yang lebih agresif ya, nanti coba konsultasikan ke dermatologi. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Dr. Abi tadi, dijajaki penyebabnya apa. Ada pasien lupus, ya anemia itu memang bisa akibat aktivitas penyakitnya, tapi bisa juga ya pasien lupus yang hamil ya bisa juga akibat defisiensi besi. Ya, Gitu. saya zat besinya sudah dicek, ini tinggi malah. Zat besi yang mana nih? SI, Iya, Yang TIG, ferritin. Iya, yang ferritin. Nah, justru itu ya. Jadi itu tidak menggambarkan utuh status besi ya Dok Abi ya, kalau cuma cek Iya. kalau cuma cek ferritin aja gitu. Oh, iya. Iya. Itu kan kalau nggak salah kalau bahasa awalnya cuma cadangan ya Dok Abi ya. Cadangan, tapi bukan ini, bukan apa namanya? Bukan itu yang menentukan status besinya. Gitu. Oh, Jadi kalau kami lihat ini membutuhkan tata laksana yang lebih agresif, mungkin konsultasi ke spesialis hematologi dan penyakit dalam hematologi yang menangani. Tetapi jangan panik, nggak mesti langsung malam ini ditransfusi kok ya, jangan iya. panik ya. Kita hanya Iya. melakukan transfusi kalau pada kondisi-kondisi yang ada indikasi. Mengingat Oh, iya. transfusi itu kan juga sifatnya itu kayak transplantasi sebetulnya ya, kita masukin sesuatu yang lain ke tubuh kita. Jadi ya hanya kalau ada indikasi ya. Kalau Iya. memang ini akibat peningkatan aktivitas penyakit, maka kita akan mengusahakan mengendalikan penyakitnya, mungkin dengan menyesuaikan pengobatan. Kalau memang ini akibat defisiensi besi, kita akan naikkan besinya dan lain sebagainya sesuai dengan penyebab ini. Kadang-kadang mungkin
bisa cek tuh bagaimana BAB-nya, jangan-jangan ada BAB hitam gitu atau ada cacingan bisa jadi. Jadi itu semua mesti dicek. Di Oh Indonesia banyak iya. yang cacingan loh. Ada pasien saya dulu banget pas saya belum konsultan, HB-nya 2, 3. Tapi dia baik-baik aja, bisa jalan ya. Rupanya setelah dicek cacingan. Jadi rupanya cacingnya udah lama ada di tubuhnya gitu. Sehingga dia tubuhnya sudah biasa gitu, sudah adaptasi. Jadi walaupun HB-nya 3, dia masih bisa jalan. Gitu. Iya. Jadi sangat banyak sekali penyebabnya yang mesti dievaluasi. Tapi bukan akibat talasemia sih kelihatannya, soalnya kalau cuma talasemia minor sih nggak akan bikin sampai HB-nya sampai sejatuh ini ya, serendah ini ya kelihatannya. Iya. Baik, makasih Mbak. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kak Evert, kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Hera, dari Surabaya. Diagnosanya MCTD dan renal. Saya sudah konsultasi dengan dokter soal kehamilan. Obat saya sudah berada di dosis yang paling rendah dan katanya obatnya aman untuk kehamilan. Antara lain metilprednisolon, HCG, serta obat pendampingnya. Namun ada tambahan obat Dorner untuk penanganan renalnya. Dan apakah Dorner ini berpengaruh pada kehamilan? Serta remisi seperti apa yang dimaksud dokter untuk boleh hamil? Terima kasih. Dokter Faisal, mau menanggapi dulu? Silakan Atau dokter dokter. Abi dulu? Oke. Dokter Abi dulu mungkin. Ya, ini Mbak Hera ada ya? Kalau nggak salah tadi saya lihat namanya Ada. di Zoom. Oke. Ada. Mbak Hera, yang mau saya tanyakan, yang memberikan Dorner Berapros ini reumatologi Iya dok, dan sudah dikonsultasikan ke Obgyn. belum sih dok. Oke. Cuman yang kasih Hah? ya dari rem itu aja. Ya. Jadi kenapa biasa dikasih Dorner atau Berapros? Biasanya karena Raynaud-nya yang persisten nih, Mbak. Iya ya. Sering Iya, Raynaud-nya lumayan dominan ya keluhannya ya. iya. Jadi biasanya memang diberikan Dorner atau Berapros karena dia untuk vasodilatasi pembuluh darahnya. Nah, atau melebarkan pembuluh darahnya. Cuma begini, ada beberapa obat atau penelitian-penelitian mengenai obat yang aman untuk kehamilan itu sangat terbatas karena subjeknya adalah wanita hamil. Kita nggak mungkin wanita hamil kita sengaja berikan obat. Makanya kalau di populasi hamil kita selalu bilang perhatikan risikonya dibandingkan manfaatnya atau kebalikannya. Kalau manfaatnya lebih besar, maka obat tersebut boleh diberikan. Tapi kalau manfaatnya tidak lebih besar daripada risikonya, tentu kita akan hindarin. Nah, pada wanita hamil, penggunaan Dorner atau Berapros ini sebaiknya memang hati-hati, Mbak Hera. Dokter reumatologis sudah tahu bahwa Mbak Hera hamil? Saya belum hamil sih dok, cuma ada rencana hamil. Oke, enggak. Baru Ini kalau promil. Iya, saya tadi nangkapnya udah hamil dan ini masih diberikan. Karena sebenarnya untuk pasien yang mau hamil, Dorner atau Berapros ini kita hati-hati. Kalau bisa tidak digunakan, kita tidak menggunakan. Gitu. Jadi, gitu, Dok. iya betul. Jadi kalau misalnya Dorner atau Berapros, memang kita harus hati-hati penggunaannya pada populasi hamil ya. Kalau mau direncanakan hamil, pada MCTD ataupun pada Raynaud fenomenonnya, gimana sih cara taunya kita remisi? Sebenarnya gampang, nggak semua penyakit autoimun itu kita punya kriteria remisinya. Tapi kita tahu bahwa definisi dari remisi yang bisa kita aplikasikan ke pasien adalah kalau dengan obat minimal, gejalanya sudah terkontrol. Dengan Berapros dan Dorner atau Dorner ini, gejalanya Mbak Hera terkontrol. Maksudnya Raynaud-nya sudah hilang. Iya, bukan hilang sih dok, lebih baik gitu. Oke, lebih baik. Nah, cuma balik lagi, kalau mau direncanakan hamil, biasanya kita akan melakukan pemilihan obat, Mbak. Jadi kalau memang bisa Dorner ini digantikan dengan obat lain, tentu kita akan sarankan untuk digantikan sebenarnya. Nah, ini kan belum obat lain itu apa ya dok? Sebenarnya tergantung apa yang sudah Mbak Hera dapatkan. Nifedipin udah dapat biasanya ya? Apa dok? Nifedipin. Enggak dapat amlodipin aja. Nah, amlodipin, oke. Amlodipin sama nifedipin itu satu golongan sebenarnya Mbak Hera. Amlodipin dapat gitu kan.
Lalu kalau misalnya masih ada keluhan reno, dosisnya bisa kita tambah atau kita switch, kita ganti ke nifedipin. Nah, ini sebenarnya nggak usah pusing di Mbak Heranya, pusingnya di dokter reumatologinya, gitu. Kalau Mbak Hera mau hamil, katakan harus program hamil, karena gini, kalau memang Mbak mau hamil, Dorner ini kalau bisa kita nggak gunakan, Berapros ini nggak bisa, Dorner ini kita usahakan tidak digunakan. Karena dari produknya sendiri, kalau nggak salah dia menuliskan, tidak disarankan untuk wanita hamil, gitu. Tapi kalau manfaatnya dianggap lebih besar daripada risikonya, mau nggak mau Mbak, kita tetap akan berikan dengan pengawasan ketat, gitu. Tapi nanti ada pengaruh ke janin ya, Dok? Kalau misalnya semua obat yang biasanya disarankan untuk tidak digunakan pada populasi hamil, karena memiliki risiko ke janin, Mbak. Gitu, atau yang bahasa medisnya disebut teratogenik, gitu ya, memberi risiko cacat di janin. Nah, kalau seperti ini, makanya kita larang penggunaan beberapa jenis obat, gitu loh. Tapi kan kita balik lagi, saya nggak tahu kondisi terakhirnya Mbak Hera sudah obat apa aja yang digunakan, lalu misalnya sudah berapa lama menggunakan obat ini, kalau misalnya donornya dilepas, apakah dokternya merasa aman dengan renofenomenon yang Mbak Hera alami. Nah, itu harus semua dikomunikasikan dulu dengan dokter reumatologi. Sebelum berniat untuk hamil, yang dikomunikasikan dulu itu dokter reumatologinya dulu. Kalau dokter reumatologi udah ngasih lampu hijau, baru kemudian Mbak Hera datang ke dokter obgyn untuk program hamil, gitu. Oh iya, Dok. Ya Mbak ya? Iya, berarti Gitu. kalau misalnya saya tiba-tiba hamil, kan saya kan kemarin sudah izin sama dokter, Dok, saya boleh hamil, boleh gitu kan. Oke. Terus kalau misalnya udah dikasih lampu hijau ya? Iya. Terus kalau saya tiba-tiba hamil, terus kontrol lagi gitu, apa Ya, minta nggak apa-apa. diberhentikan aja donornya gitu atau gimana, Dok? Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti hamil, Dok, saya sudah program hamil, saya konsumsi donor. Kalau misalnya donor ini apakah bisa dilepas atau tidak? Kalau misalnya dari dokter reumatologinya, karena kan pertimbangan kita memberikan donor itu tidak semua pasien reno yang kita temui pertama kali langsung kita berikan donor sebenarnya. Donor itu baru kita berikan kalau dengan obat lini pertama, lini kedua kira-kira sudah tidak efektif kita anggap. Iya. Gitu. Kalau kita tidak efektif dengan pemberian obat-obatan lini pertama, lini kedua, baru kita biasanya berikan donor atau Berapros. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, Mbak, dengan donor atau Berapros, artinya dengan amlodipin aja nggak cukup nih. Apalagi tadi saya tanyakan dengan donor atau Berapros saja sebenarnya keluhan renonya masih ada ya, hanya tapi berkurang. Saya dari awal itu dikasihnya langsung donor dong. Donor. Nah, Iya. kalau seperti itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ke dokter reumatologinya, Mbak, kalau Mbak nanti hamil. Karena donor ini salah satu obat yang ibarat kata kalau bisa tidak digunakan pada wanita hamil, tidak digunakan. Tapi kalau memang perlu digunakan, silahkan digunakan dengan pengawasan dokter. Gitu. Balik lagi bahwa dengan anggapan manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya. Gitu Mbak Hera. Saya sarankan sih sebenarnya kalau Mbak Hera kontrol reumatonya di satu rumah sakit, obgynnya di rumah sakit yang sama, Mbak. Iya, agar Dok. lebih mudah komunikasinya. Siap, Dok. Ya. Oke. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Sama. Dokter Faisal Terima kayaknya belum kasih, balik. Dokter Abi. Baik, kita sudah balik. Silakan Dokter Faisal mau menanggapi. Iya. Terima kasih. Iya, saya masih ada, tadi saya minum dulu. Saya tadi sempat nangkap ya. Jadi sebetulnya kalau penggunaan obat Berapros ini sebenarnya dia bukan kita belum bisa bilang sama sekali nggak boleh ya, atau gimana, soalnya belum ada datanya gitu. Kebanyakan data-data obat pada pasien-pasien hamil dan menyusui itu datanya limited atau sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Ya kenapa? Amat sangat sedikit pasien hamil yang bisa diikutkan dalam penelitian gitu loh. Ya kan, apalagi penelitian obat-obatan, sehingga kita tidak punya data. Kita hanya bisa
melakukan asumsi atau menginterpolasi efek obat melalui memahami mekanisme obatnya gitu ya. Tetapi kalau untuk penelitian pada wanita hamil atau menyusui dalam hal obat biasanya nggak ada. Ya kenapa itu tidak etis, tidak bisa gitu dilakukan penelitian pada wanita-wanita hamil untuk melihat efek samping obat misalnya ya. Jadi saya sangat setuju dengan disampaikan Dr. Abi tadi. Nah, bahkan MCTD ya, MCTD ini kan salah satu komplikasinya itu bisa hipertensi pulmonal ya, apalagi ada reno ya. Jadi memang dibutuhkan tata laksana yang ketat ya, pengendalian yang ketat supaya tidak jatuh ke komplikasi macam-macam. Nanti kalau memang sudah disetujui hamil dan memang nanti sudah hamil, maka pilihannya nanti ada dua. Apakah obat berat ini akan diganti dengan obat yang lain yang mungkin bisa kayak tadi kombinasi nifedipin mungkin bisa ya, atau obat-obatan lain yang mungkin disesuaikan dengan kondisi klinis Mbak, atau mungkin jika dilihat kalau dihentikan si Beta+ ini kemungkinan tidak sanggup, kalau dihentikan maka penyakit Mbak akan semakin aktif sehingga membahayakan kondisi tubuh Mbak, maka mungkin kita timbang-timbang tetap melanjutkan penggunaan obat itu gitu ya. Baik, Jadi Dok, terima kasih. ya kembali lagi kita lihat cost and benefit-nya gitu. Jadi kita kalau untuk obat Beta+ belum ada data pada kehamilan ya, tapi kita sih menggunakannya dengan sangat hati-hati dan sebaiknya memang jika ada pilihan obat yang lebih aman, kita gunakan obat yang lebih aman. Begitu ya. Ya, baik, terima kasih Dokter. Masih ada pertanyaan lagi Kak Arthur? Dari Dokter Amalia, seorang dokter umum sekaligus pasien SLE plus AIHA. Sejak dinyatakan pertama kali diagnosa, keluhan saya saat kamu selalu anemia gratis hingga HB sampai 4. Dan setiap akan ditransfusi ini tidak bisa karena tidak cross match dengan darah pendonor. Sedangkan jika kehamilan dengan SLE, resiko preeklamsi tinggi dan dokter oksigennya bilang masalah saya hanya di bagian transfusi saja. Selebihnya saya boleh hamil. Tetapi dari dokter oksigennya belum berani mempersilakan karena tidak bisa transfusi tadi. Kira-kira bagaimana solusinya? Mungkin Dokter Faisal dulu. Tunggu, saya baca dulu ya. Iya, monggo silakan. SLE dengan IHA, kemudian transfusi tidak cross match. Waduh, ini solusinya gimana ya? Saat ini HB-nya bagus nggak saat ini? Dokter Amalia mungkin ada. Ya dok, saat ini HB-nya bagus dok, 13. Oh, ya kalau 13 sih kan gini kan kita memang yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kondisi Mbak seoptimal mungkin untuk hamil. Ya, jadi kalau HB-nya 13 itu dalam kondisi remisi ya dok ya. Jadi kita sih patokannya minimal 6 bulan remisi, kalau bisa lebih lama lebih bagus, 12 bulan atau 1 tahun remisi itu lebih bagus lagi. Ya jadi memang kalau di sisi kesiapan ya memang kita lihat sih sudah bisa hamil sesuai dengan aktivitas penyakitnya yang sudah stabil ya. Iya. Tapi apakah nanti pada saat walaupun dengan aktivitas penyakit yang stabil apakah pasti tidak ada komplikasi pada kehamilan, ya kita nggak bisa mengatakan demikian. Sedangkan teman-teman yang tidak ada penyakit saja sehat-sehat aja bisa mengalami komplikasi kehamilan, apalagi teman-teman penyintas lupus. Jadi upaya maksimal kita adalah menyiapkan kondisi Mbak sebaik-baiknya. Namun kita juga mesti siap-siap kalau misalnya ada komplikasi yang tidak diinginkan. Ya jadi kalau untuk anemia ya kalau membutuhkan transfusi tetapi tidak cross match ya mungkin solusinya dua ya. Coba lihat apa donor kali ya yang hubungan darahnya dekat sehingga lebih memungkinkan untuk cocok, atau mungkin pakai wash PRC atau segala macam yang bisa meminimalkan kemungkinan adanya risiko reaksi transfusi. Tapi tentunya kan
kita akan komunikasi dengan hematologi jika ada, gitu. Gitu Ya, ya dok ya. Jadi Janji. semua ada solusi tapi tidak ada jaminan. Jadi kita mesti upaya. Kita ini adalah upaya yang sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menjamin apapun. Yang namanya Iya. usaha, kita mesti tetap semangat. Gitu ya dok. Ya dokter, terima kasih dokter. Baik. Dokter Abi ada tambahan untuk ini? Saya kira sudah cukup Dok Mbak Yuli untuk yang ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Alfred. Habis. Sampai masih ada sisa satu atau masih cukup nggak waktu? Satu lagi kali ya sebelum kesimpulan ya. Satu lagi Kak. Baik. Dari Kak Vincentia Marisa, ini sedang hamil dengan SLE, APS, HMP, HB rendah, dan nyeri di pinggang menjalar sampai kaki bawah. Jika digerakkan, untuk berjalan sakit. Setiap sikat gigi darahnya banyak sekali, dan juga setiap pagi ada darah kental di gigi. Ini bagaimana ya dokter? Dokter Abi dulu. Iya, terima kasih Mbak Yuli. Ini kan permasalahannya masih ada perdarahan ya, rentan untuk mengalami perdarahan, karena sikat gigi aja darahnya banyak. Ya, sebaiknya kalau kita konsultasikan kembali dulu nih, kita assess dulu SLE-nya. Balik lagi, kita assess dulu, ini perdarahannya karena SLE-nya kah? Atau karena obat-obatan untuk APS-nya. Karena kan ini SLE dengan APS. Mbak Vincentia Marisa Prihatini ini ada di dalam sini? Ada dok. Ada. Panggilannya Iya. siapa Mbak? Marisa. Mbak Marisa nih untuk APS-nya berarti dapat pengobatan? Iya, saya APS-nya dapat mini aspi dok. Hanya mini aspi ya? Iya. Oke. Sekarang kan setiap sikat gigi darahnya banyak. Juga setiap pagi ada darah kental di gigi. Kalau memang ada perdarahan harus dikomunikasikan dulu ke dokter yang memberikan mini aspi ini. Karena biasanya kalau ada perdarahan mini aspinya kita tunda dulu, Mbak. Karena mini aspi sendiri kan anti platelet atau anti pembekuan darah. Gitu ya. Kalau Mbak sikat gigi aja darahnya berdarah banyak dan kita berikan mini aspi terus, darahnya nggak berhenti-berhenti nih. Gitu. Jadi ketika Mbak ada mengkonsumsi mini aspi dan ada perdarahan, sebaiknya segera ketemu dokternya untuk memberitahu bahwa saya ada perdarahan. Biasanya mini aspinya akan ditunda dulu nih, akan di-stop sementara waktu. Gitu, sampai perdarahannya berhenti. Iya. Karena sebenarnya, gimana Mbak? Oh iya. Bukan karena HB saya yang rendah kemarin tuh, HB saya tuh sempat 6 dok. Nah, Kemudian HB6 perdarahan ini setelah HB6 atau sebelum HB6? Saya itu sikat gigi yang maksudnya tuh busanya sampai habis itu ketika saya hamil besar ini dok. Nah kemarin kan ketika konsul sama dokter itu katanya kalau misalkan HB saya itu rendah, nggak kunjung nggak kunjung naik, nanti akibatnya nanti bisa perdarahan kayak gitu. Ketika nanti melahirkan seperti itu, apa itu tuh masuk dengan kategori karena HB saya rendah atau bagaimana kayak gitu dok? Mungkin gini ya, mungkin ada info yang nggak lengkap saya dapatkan gitu Mbak Marisa. HB rendah itu bisa disebabkan oleh perdarahan, itu pertama. Tapi HB yang optimal itu dibutuhkan untuk persalinan yang minim risiko. Jadi kalau misalnya HB-nya rendah dan Mbak mau melahirkan, pasti dokter obgynnya akan menawarkan transfusi dulu mendingan. Karena kalau nanti HB-nya rendah, gampang perdarahan nih nanti pas persalinan. Nah, cuma HB6 ini harus dicari tahu dulu nih selama hamil, kenapa HB-nya 6? Gitu, apakah ada perdarahan yang tidak kasat mata? Kadang-kadang tidak kasat mata tuh apa? Nggak ada mimisan, nggak ada gusi berdarah, tapi kemudian ada perdarahan lewat saluran cerna. Yang misalnya kita nggak awas gitu, kita nggak lihat dengan jeli bahwa ternyata ada perdarahan melalui lambung, makanya HB-nya turun perlahan nih. Apalagi Mbak Marisa konsumsi mini aspi, di mana mini aspi itu punya risiko untuk perdarahan, gitu Mbak. Jadi kalau di sini, kalau ditanya apakah saya perdarahan karena HB saya 6, malah saya balik, apakah HB-nya 6 karena perdarahan? Gitu. Kalau nanti HB-nya 6, nah apakah kemudian risiko perdarahan saat
persalinan jadi lebih besar bisa saja. Makanya untuk persalinan, apalagi persalinan yang direncanakan seperti SC, kita biasanya dokter obgyn juga akan mengoptimalkan dulu transfusinya. Dokter obgyn akan mengoptimalkan dulu HB-nya melalui transfusi gitu. Jadi kalau ada perdarahan seperti ini nih Mbak, apalagi Mbak konsumsi mini ASPI, Mbak harus langsung komunikasikan dulu ke dokter penyakit dalam yang memberikan mini ASPI-nya. Gitu. Itu yang pertama sih Mbak Marisa yang harus segera dilakukan. Ini kan pertanyaan gimana ya dok? Yang nomor 1, lapor ke dokter penyakit dalam yang memberikan mini ASPI, atau misalnya kalau yang memberikan mini ASPI ini dokter obgyn, lapor, dok saya kalau sikat gigi pagi itu busanya berdarah banyak dok, gitu kan. Terus ada darah kental juga di gigi karena clotting misalnya membeku gitu darahnya. Ini mini ASPI-nya mau dilanjutkan apa enggak ya dok? Gitu. Pertama sih itu sih Mbak. Dokter Faisal ada tambahan dok? Baik, makasih Dok Abi. Ya, jadi malah kita sih takut yang sebaliknya ya Dok Abi ya, kalau misalnya bleeding ini mengakibatkan anemianya gitu. Jadi mesti dilihat nih, jangan-jangan bleedingnya bukan cuma di gusi ya, tapi ada di tempat lain gitu. Ya, jadi saya sangat setuju. Ini kan kondisi yang membutuhkan perhatian yang lebih ya, mengingat ada gejala bleeding ya. Dikonsultasikan aja Mbak, mengingat kita ini kan di sini kan ajang edukasi ya, kita juga nggak mungkin ngasih advis obat-obatan di sini, jadi dikomunikasikan kembali ke spesialis yang menangani, didiskusikan dan dikonsultasikan, dilihat juga nih apakah ada penyebab bleeding pada gusinya, misalnya bagaimana kondisi trombositnya gitu, misalnya ya sebagai salah satu contoh. Jadi kalau kita lihat sih sebetulnya bisa jadi bleeding-nya ini yang membuat anemia gitu. Jadi bukan HB-nya 6 yang membuat gusinya bleeding, tapi kebalikannya, bleeding pada gusi yang bisa atau bleeding di tempat lain yang bisa mengakibatkan HB-nya jadi rendah gitu Mbak ya. Penyebab bleeding pada gusi ini mesti dilihat ya, apakah ada penyebab khusus atau ada hal-hal yang mesti dievaluasi. Tapi sebaiknya ini kan Mbak lagi posisi hamil juga ya? Iya dok. Iya, bayinya tuh nggak bisa tuh kalau HB Mbak sekecil itu gitu kan, apa namanya, bayi kan juga butuh asupan ya, asupan makanan, nutrisi segala macam gitu. Jadi ibunya mesti sehat gitu supaya bayinya sehat gitu ya. Jadi jangan panik, jangan takut, tapi sebaiknya kalau ada apa namanya, jadwal konsultasi ya didiskusikan dengan sebaik-baiknya, dan kalau memang pengen tata laksana yang lebih cepat mungkin bisa lebih awal untuk konsultasi gitu. Misalnya jadwal konsultasi masih bulan depan, mungkin bisa lebih awal datang untuk konsultasi supaya bisa menangani lebih cepat kondisi Mbak. Apakah nanti ada obat yang dihentikan kayak tadi mini ASPI-nya dihentikan misalnya, atau ada obat yang ditambahkan. Yang penting kondisi bleeding ini mesti secepatnya diatasi dengan baik. Gitu ya Mbak ya. Iya dok. Terima kasih Makasih. dok. Sama-sama. Baik, terima Semangat kasih ya sekali dokter semuanya. atas penjelasannya. Dokter, satu lagi, ini pertanyaan dari saya sendiri. Untuk kasus SLE ini, kaitannya dengan program inseminasi buatan, dokter, misalnya program bayi tabung dan lain-lain itu, apakah aman? Karena sempat ada kejadian kemarin, ada Odapus yang sampai ke sana, tapi saya kurang tahu apakah posisinya sudah stabil atau bagaimana, tapi ternyata gagal dan beliau flare berat. Nah, itu ada kaitannya nggak? Dokter Faisal mungkin bisa menjelaskan. Baik Mbak Yuli, maksudnya sempat ke sana gimana maksudnya ya? Sempat melakukan program bayi tabung, tapi kemudian gagal dan flare berat, sehingga akhirnya beliau berpulang. Nah, ini apakah program bayi tabung sendiri itu cukup aman untuk Odapus seperti dengan kasus-kasus seperti ini? Oke, baik. Nah, jadi ini memang suatu isu yang cukup baru ya. Kalau kita istilah medisnya itu namanya assisted reproductive technology ya. Jadi kehamilan yang apa namanya ya, yang dibantu lah ya, kayak misalnya bayi tabung dan lain sebagainya. Sebelum ke sana ya,
saya mau menyampaikan bahwa lupus memiliki sangat banyak hubungan dengan kehamilan, ya. Jadi intinya sebelum mau hamil, baik itu kehamilan mau pakai assisted teknologi kah atau kehamilan biasa, ya, pastikan kondisi lupusnya lagi stabil. Kemudian lakukan penapisan-penapisan tadi yang penting supaya memastikan kehamilannya aman. Nah, kalau ditanya apakah assisted reproductive technology itu aman untuk lupus, ya aman-aman aja, nggak masalah. Apakah akan sukses atau tidak, ya itu kita tidak bisa jamin. Kenapa yang tidak lupus saja kadang-kadang gagal gitu. Cuman yang membedakan adalah ketika kita sudah menanamkan janin atau embrionya ke tubuh si ibu pasien lupus, ya, maka kalau saat itu kondisi lupusnya lagi tidak stabil, maka akan ada kemungkinan peningkatan aktivitas penyakit lupus gitu. Jadi mesti dilakukan ya penapisan-penapisan yang cukup dan lengkap untuk melihat kesiapan pasien itu untuk mendapatkan assisted reproductive technology tadi, ya. Apakah misalnya mau stimulasi ovarium kah, atau mau bayi tabung kah, mau transfer janin kah, ya kan, embrio, ya itu ya macam-macam teknologinya ya. Jadi bisa-bisa aja dilakukan oleh pasien lupus, tapi konsepnya tetap sama dalam kondisi yang stabil gitu. Dok, Baik, ada terima tambahan, Dok? kasih Silakan, dokter. Dok. Dokter Ami. Udah, Dok. Dari saya udah cukup, Dok. Ya. Baik, terima kasih sekali teman-teman. Terima kasih Dokter Faisal, Dokter Abi. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya membuat menyampaikan kesimpulan bahwa pasien lupus itu boleh hamil asal ada beberapa persyaratan. Yang pertama, konsultasikan dulu dengan DPR masing-masing, apakah kondisinya sudah cukup stabil atau belum. Dan itu tidak bisa kita sendiri yang memutuskan ya teman-teman. Jangan merasa sudah baik-baik saja, sudah mungkin dosisnya sudah minimal, terus kita tanpa konsultasi DPR kita program sendiri, itu jangan ya, karena masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan perlunya penapisan atau screening tentang apakah ada faktor risiko yang mungkin bisa timbul. Terus yang ketiga, jangan lupa kontrol rutin dan konsultasi juga rutin, karena bagaimanapun kondisi kehamilan pada Odapus adalah kondisi kehamilan yang beresiko, sehingga kita wajib ekstra ketat untuk konsultasi ke DPR masing-masing untuk memantau perkembangan selama kita kehamilan maupun nanti kalau sudah melahirkan, karena banyak yang kecolongan dokter, alasannya karena sibuk mengurusi baby jadi nggak sempat kontrol lagi. Nah, di situ perannya di situ biasanya ada kecapean, ada stresor karena sebagai seorang ibu yang baru punya anak, otomatis kan waktu dan tenaga tersita, kemudian tidak kontrol. Nah, itu memicu perannya di situ. Jadi semoga apa yang tadi kita sampaikan berguna. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum kita bahas, mungkin di lain waktu kita akan mengadakan lagi sesi yang dengan tema yang sama. Sebelumnya kita foto dulu ya Kak. Ya. Mbak Yuli, maaf Mbak. Ya, Mbak, gimana? Saya tambah satu lagi bisa ya? Oh iya. Tadi saya sangat senang mendapatkan teman-teman yang nanya tentang assisted reproductive technology. Jadi agak naik dikit level pertanyaannya. Iya, jadi ini saya menunjukkan guideline juga ya, hanya untuk meningkatkan wawasan aja supaya teman-teman yakin gitu. Jadi jangan galau-galau gitu ya. Wait, ini ada nih. Nah ini kita lihat ini guideline American College of Rheumatology ya. Jadi kayak yang tadi saya sampaikan, lupus ini guideline-nya itu atau rekomendasi panduannya itu kan rheumatologi yang buat. Ya, kalau tadi saya tunjukin panduan di Indonesia, ini saya tunjukin panduan di US ya, di Amerika yang bisa kita ikuti juga panduannya. Mana tadi assisted? Ini gampang sih dibaca. Hanya saya menunjukkan aja untuk teman-teman. Tunggu ya. Mana? Nah, ini assisted reproductive technology.
ya. Jadi kalau kita baca ini yang bagian ini hijau nih, hijau ini boleh ya, recommended ya. Jadi kita rekomendasi kalau disease activity-nya itu remisi atau stabil, ya, minimal low disease activity, ya, dan tetap menggunakan obat-obatan. Jadi jangan dihentikan, jangan mentang-mentang oh udah bagus nih aku kena pengobatan deh, kemudian tiba-tiba pengen hamil gitu, nggak boleh. Kenapa? Takutnya dengan menghentikan pengobatan, maka nanti akan walaupun saat ini bagus, tapi nanti 1, 2, 3 bulan lagi aktif lagi penyakitnya. Kalau penyakitnya masih aktif, moderat atau severe itu nih langsung merah nih, jangan dulu gitu ya. Kemudian kalau kita nyatakan stabil, kita lihat tadi yang tadi APL ya, negatif, positif dan lain sebagainya. Gitu. Jadi intinya hijau semua sih, yang penting maupun positif tes APL-nya tetap boleh dilanjutkan, tapi ada tata laksana yang mesti dilakukan untuk menjaga kehamilan. Gitu ya. Jadi aman ya, aman dengan catatan mesti disiapkan dengan baik dan dikawal dengan baik. Gitu. Jadi kalau ada konsultan dermatologi ya biasanya kita akan sama-sama dengan objin untuk mengawal pasiennya, insya Allah. Ya, terima kasih dokter. Baik, kita foto dulu ya teman-teman. Silakan Kak Alfred memimpin sesi fotonya. Baik, terus gimana nih saya yang ini ya. Baik, silakan dibuka ya teman-teman videonya, kita tampilkan senyum terbaiknya. Sudah 1, 2, 3. Ya, sekarang selanjutnya halaman 2. 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih sekali. Ini ternyata ada peserta yang cowok juga ya. Saya kira isinya tadi perempuan-perempuan semua. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Masih ada ini, masih ada untuk acara berikutnya ya. Yang tadi menanyakan sharing sesama penyintas yang berhasil hamil dan melahirkan dengan sehat, bisa bergabung di acara kita minggu depan. Ya, minggu depan, Minggu tanggal 20, bukan minggu depan berarti ya, besok Minggu tanggal 20 November jam 2 sampai jam 4 sore kita akan bincang-bincang bersama, jadi saling sharing ya, menjaga kehamilan bersama Caregiver. Ini kita akan mengundang Kak Ella dan suaminya Kak Mara. Nanti kita akan bertanya kepada kedua pasangan ini yang sudah lama menantikan kelahiran bayinya, bagaimana jatuh bangunnya mereka, kesabaran mereka akhirnya bisa berbuah manis karena sudah lahir putra pertama dari Kak Ella dan Kak Mara. Nanti kita tanya ya sama Kak Ella ya, bagaimana sih suka dukanya menjalani kehamilan bersama dengan lupus. Sudah bisa dibuka link registrasinya ya Kak? Ya, sudah bisa dibuka link registrasinya, nanti kita share juga di grup ya. Ada lagi yang tadi bertanya tentang yang operasi. Ada seminar awam osteoporosis juga pada tanggal 20 November. Jadi paginya seminar awam osteoporosis untuk teman-teman yang mungkin berminat. Ini linknya langsung
Daftar dulu ya, daftar dulu. Nanti dibagi juga di grup ya. Kemudian sorenya baru kita yang sharing bersama Kak Ella ya. Ya. Ada lagi Kak? Nah, ini dia sharing muskuloskeletal bersama Dr. Eva. Dr. Eva Musdalita, spesialisnya di dalam konsultan reumatologi, bersama Dr. Rizky Arini Siregar, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan juga Dr. Andi Raga Ginting, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. 3 dokter langsung ini ya, besok pada hari Sabtu 26 November pagi ya teman-teman ya, jam 9 sampai jam 11 kita akan membahas tentang fibromialgia, menikmati nyeri sampai akhir. Nah, seperti apa ini ya? Besok kita kepo bareng tanggal 26 November. Sudah bisa dibuka linknya? Sudah bisa dibuka linknya juga. Nanti kita share juga di grup. Ada lagi Kak? Sudah? Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Dr. Abi dan Dr. Faisal, sangat memberikan pencerahan, terutama bagi teman-teman yang sedang promil ya untuk program kehamilan. Semoga ini bisa menjadi panduan buat teman-teman supaya bisa menjalani kehamilan dengan baik dan insya Allah tetap aman sampai kelahiran. Tolong tadi yang dipesankan Dr. Faisal, Dr. Abi dicermati baik-baik, dipersiapkan baik-baik sehingga bisa lancar semuanya. Kepada Dr. Faisal, Dr. Abi terima kasih sekali atas waktunya. Kita akhiri ya teman-teman ya. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih dok. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa mengisi link absensi ya. Terima kasih banyak dokter, kakak. Sama-sama, terima kasih.